Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Denisa dengan NPM 200826015. Di sini saya akan bawakan mengenai mind map untuk remedial block special sense dan reproduction system. Jadi di sini topik mind map saya itu adalah fisiologi sistem urinaria. Jadi yang pertama itu mulai dari fungsi urin. Nah, urin sudah pasti memiliki fungsi. Jadi yang pertama itu sebagai regulasi volume cairan tubuh. Nah, regulasi volume cairan tubuh ini dia nanti mencegah penumpukan cairan yang berlebih di dalam darah atau di dalam tubuh. Lalu selanjutnya ada pengaturan tekanan darah. Nah, jadi urin itu juga berfungsi sebagai untuk mengatur tekanan darah. Nanti dia akan mengatur jumlah cairan dalam sirkulasi darah untuk tekanan darah itu agar tetap adekuat. Lalu selanjutnya itu adalah penghilangan produk sisa, itu menghindari penumpukan produk sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, contohnya seperti urea dan kreatinin. Lalu selanjutnya adalah pengaturan keseimbangan elektrolit. Nah, di sini nanti akan mengatur keseimbangan elektrolit seperti ion natrium, kalium, dan klorida. Lalu selanjutnya adalah pengaturan pH darah. Nah, untuk pengaturan pH darah ini sendiri, dia menjaga keseimbangan itu dengan cara mengeluarkan ion hidrogen dan mereabsorpsi ion bikarbonat ke dalam darah. Lalu yang terakhir adalah menghilangkan toksin, yaitu untuk mengeluarkan berbagai zat toksin dan beracun dari darah. Nah, selanjutnya ada yang namanya mekanisme umpan balik. Nah, mekanisme umpan balik ini dia itu bertujuan untuk menjaga homeostasis. Nah, untuk jadi nanti pada mekanisme umpan balik, jika seorang mengalami dehidrasi, maka darah akan terlalu terkonsentrasi. Nah, darah yang terlalu terkonsentrasi tadi, maka osmoreseptor akan mendeteksi adanya perubahan. Nah, adanya perubahan ini menyebabkan pelepasan hormon ADH yang maaf saya larat, nanti dia akan merangsang pelepasan hormon ADH dari kelenjar hipofisis. ADH itu adalah antidiuretik. Nah, setelah hormon ADH ini dilepaskan, maka nanti ADH akan bertindak pada ductus collectivus untuk meningkatkan resorpsi air, untuk mengurangi produksi urin dan juga untuk menghemat air. Ini adalah mekanisme sebaliknya. Nah, lalu selanjutnya adalah mekanisme kerja ginjal. Karena di fisiologi urinari itu ada ginjal. Nah, mekanisme kerja ginjal ini yang pertama dia ada korteks. Korteks ini berfungsi sebagai filtrasi. Lalu selanjutnya ada medula. Medula dia itu berfungsi untuk pembentukan konsentrasi urin. Lalu selanjutnya ada piramida ginjal. Nah, piramida ginjal ini dia mengatur konsentrasi urin. Lalu selanjutnya ada papila, tempat urin masuk ke dalam pelvis. Lalu ada pelvis ginjal, dia tempat pengumpulan utama urin. Lalu ada kaliks minor dan kaliks mayor, dia untuk mengumpulkan urin dari beberapa papila. Lalu yang terakhir dia ureter. Ureter itu saluran yang mengangkut urin dari ginjal ke dalam kantung kemih. Lalu selanjutnya ada proses pembentukan urin. Nah, untuk proses pembentukan urin ini dia ada tiga. Yang pertama filtrasi atau penyaringan. Nah, filtrasi ini dia terjadi di dalam glomerulus. Nah, mekanismenya itu nanti darah disaring untuk membentuk filtrat, nanti akan dihasilkan urin primer. Nah, isi dari urin primer itu dia ada air, elektrolit. Elektrolit itu contohnya natrium, kalium, dan klorida. Lalu selanjutnya ada reabsorpsi. Nah, dia itu terjadi di tubulus proksimal dan tubulus distal. Dia berfungsi untuk penyerapan kembali zat-zat yang penting ke filtrat ke dalam darah di tubulus proksimal dan tubulus distal. Nah, di reabsorpsi ini nanti dia akan menghasilkan urin sekunder yang isinya garam, air, urea, dan urobilin. Selanjutnya ada augmentasi atau sekresi. Nah, ini dia terjadi di tubulus distal dan
saluran kolektifus. Nanti dia akan, di sini akan terjadi penambahan zat-zat, tertentu ke dalam filtrat dari darah di tubulus distal dan saluran kolektifus. Di sini dia akan ada apa, eee, urin sesungguhnya yang berisi urea, kreatinin, elektrolit, limba, dan zat-zat terlarut lainnya. Nanti selanjutnya urin akan mengalir menuju saluran kolektifus, lalu ke pelvis ginjal, lalu nanti, akan dialirkan ke kandung kemih. Yang terakhir ada proses miksi. Nah, proses proses miksi ini, dia itu adalah jalur refleks yang mengatur buang air kecil. Dia dipicu oleh stimulasi reseptor perangsangan yang terdapat pada dinding kandung kemih dan uretra. Jadi kalau pada orang dewasa yang sehat, eee, mik apa, proses miksi ini dia dapat kita kendalikan ya, kalau pada orang yang sehat. Jadi untuk prosesnya, yang pertama kandung kemihnya akan penuh, lalu reseptor yang ada di kandung kemih akan mengirim sinyal sensorik pada otak untuk memulai proses pengosongan. Nah, impuls yang dihasilkan, di sumsum tulang belakang tadi akan, melakukan relaksasi sphincter uretra. Impuls motor yang dihasilkan di sumsum tulang belakang berjalan melalui seret motor saraf panggul menuju kandung kemih. Lalu terjadi kontraksi otot detrusor dan relaksasi sphincter uretra. Nah, lalu reseptor peregangan rangsangan yang ada di uretra terstimulasi oleh urin. Reseptor ini akan mengirimkan impuls sensorik kembali ke sumsum tulang belakang. Nah, jika sudah dikirimkan kembali, impuls dari pusat saraf di sumsum tulang belakang akan menghambat saraf pudendal. Nanti akan mengakibatkan relaksasi sphincter uretra eksternal. Nah, saraf eferen merangsang proses mikrotisi atau prisos miksi ini. Maka G-sel otot polos, muscularis propria, termasuk otot muskular dalam tubuh akan terjadi. Baik, berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan mind map ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada yang salah, kepada Allah saya mohon ampun, kepada yang lainnya kepada dosen dan pada dosen saya minta maaf. Saya izin tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.